Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Nasib pengkritik di media sosial itulah tema saya malam hari ini. Besok hari Jumat 10 Juni, tadi Pak Mahfud MD sudah mengatakan sekitar jam 2 siang, pemerintah akan mengumumkan revisi Undang-Undang ITE. Menteri Hukum dan HAM Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edi Hiarie akan hadir saya undang untuk menjawab pertanyaan yang lebih detail lagi bagaimana revisi ini bisa menjawab kecemasan publik. Selamat malam Prof. Edi. Selamat malam, Mbak Rosi. Bagaimana kabar? Baik, Prof. Sehat ya. Prof, di sini ada Ibu Baik Nuril, korban ITE. Tadi sudah sempat berbincang langsung dengan Prof. Mahfud. Lalu ada Muhammad Arsyad, ya korban Undang-Undang ITE juga, Prof. Dan sekarang dia bernasar, ia akan membantu memberikan advokasi pada korban Undang-Undang ITE. Lalu ada Semi Not a Slim Boy, dia adalah pegiat sosial media. Saat ini dia masih cukup beruntung, belum keciduk. Tadi dia juga sempat berinteraksi dengan Pak Mahfud. Ada Raffio Patra, aktivis dan peneliti kebijakan publik. Ia juga termasuk korban Undang-Undang ITE. Dan ada Maidina Rahmawati, Koalisi Serius Revisi Undang-Undang ITE atau ICJR, Institute for Criminal Justice Reform. Saya mau kasih kesempatan dulu pada Raffio Patra. Raffio ini, Prof, ia handphonenya diretas dan kemudian dia itu jadi dianggap dari hasil WhatsApp nomornya dia itu dianggap untuk menjarah, rusuh gitu sehingga dia ditangkap. Kalau dari hasil WhatsApp-nya memang dia bisa kena pasal 45C. Tapi persoalannya kan WhatsApp dia diretas. Apakah orang-orang seperti ini bisa ditangkap padahal dia tidak melakukan sesuatu seperti yang dituduhkan? Prof. Edi. Oke, Mbak Rosi dan teman-teman, sebelum menjawab pertanyaan, ya saya harus menyampaikan bahwa kami Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia sedang berada dalam suasana duka yang mendalam atas meninggalnya Ibu Elisha Widya, istri dari Menkumham Profesor Yasona Lawli pada jam 3 sore tadi. Turut berduka cita, Prof. Iya, oleh karena itu mohon doanya semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan Prof. Yasona beserta keluarga diberi penghiburan. Jadi kami masih dalam suasana duka yang sangat mendalam. Begini, jadi Mbak Rosi, yang harus kita pahami bahwa yang namanya pencemaran nama baik, yang namanya penghinaan, yang namanya menyebarkan hoax, itu adalah phrase delik. Phrase delik itu apa? Phrase delik itu adalah delik menyebarkan. Artinya apa? Memang pembuat itu bertujuan untuk diketahui oleh orang banyak. Ya. Dalam kasus yang ditanyakan kepada saya, ini kan sebetulnya yang membuat WA itu kan sama sekali tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh orang banyak. Sehingga dalam konteks ini yang harus diusut itu siapa yang meretas. Justru yang meretas dan menyebarluaskan itulah yang harus dituntut karena penyebaran hoax. Kecuali kalau yang pelaku ini dia konten WA itu untuk menjara, lalu itu dia kemudian menyebarluaskan itu ke sejumlah orang, maka di situ dia Prof, yang bertanggung jawab. Saya setuju, karena itu menyangkut keselamatan publik. Saya tahu negara sedemokratis Amerika saja ada seorang anak remaja mengatakan ngebom White House, dia langsung ditangkap karena itu menyangkut keselamatan negara. Tapi apa yang dilakukan Raffio mungkin bisa melengkapi. Dia memang ada WhatsApp dari nomornya dia, ayo menjarah, bikin rusuh. Tapi pertanyaannya Raffio mungkin supaya saya tidak salah, itu kamu merasa bahwa handphone kamu dihack ya? Ya bukan merasa sih, memang dihack, Mbak. Memang dihack. Nah, silakan kamu mau bicara apa dengan Prof. Edi? Kalau spesifik terkait kasus yang saya alami sih mungkin lebih ke pada kenyataannya dari segi pembentukan pasal, saya sendiri melihat Undang-Undang ITE ini sebenarnya masalahnya bukan cuma dari tadi kan yang dibahas itu masalah redaksional ya, kayak dibahas apakah itu ditujukan untuk diketahui umum, apakah itu ditujukan untuk disebarkan dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya hal-hal yang sebenarnya dari tadi dijelasin Prof. Mahfud sepertinya selama ini juga sudah seperti itu kok status quo-nya gitu. Kayak dibilang ini nanti delik aduan lah, selama ini emangnya bukan delik aduan, setahu saya memang delik aduan gitu kan.
Bahkan kayak misalnya dalam situasi saya sendiri, status siapa yang kemudian mengadukan saya kepada kepolisian itu berubah-ubah gitu. Dari ketika saya pertama dibawa, kemudian ada media kalau saya bilang media supernatural ya, karena mereka bisa, saya belum dibawa polisi tapi beritanya udah keluar duluan di mereka gitu contohnya. Terus ada juga kemudian ketika pra-peradilan berubah lagi jadi laporan internal kepolisian misalnya kayak gitu. Jadi buktinya kan itu oke, satu argumen mungkin bisa bilang bahwa ini kan bukti bahwa ternyata kesalahannya ada di penerapan oleh aparat. Ya. Tapi at the same time menurut saya itu juga bukti bahwa kalau bisa dimainkan oleh aparat maka ada yang salah dengan pasal itu. Pasalnya. Ya, oke. Ya. Itu Prof Edi. Kalau jadi satu sisi itu bisa memang ditafsirkan berbeda oleh penegak hukum, tapi memang dari sisi pasal yang kalau bisa dimainin kenapa nggak dimainin? Ya. Mungkin sorry, kalau kita biar jelas aja. Ujungnya mungkin menurut saya ini semua redundan aja gitu. Udah ada aturan di KUHP terkait pencemaran, udah ada aturan di KUHP terkait misalnya penggunaan konten asusila untuk pengancaman segala macam. Ada lagi di UU ITE yang menciptakan norma baru, bikin bingung gitu. Prof Edi. Oke, jadi begini Mas ya. Undang-undang selengkap dan sejelas apapun itu pasti memberi ruang untuk interpretasi. Jadi kalau kita belajar teori hukum ya, membuat undang-undang itu adalah satu hal, tetapi menafsirkan undang-undang itu adalah hal berikutnya. Itu tidak mungkin. Jadi undang-undang itu tidak mungkin terlepas dari penafsiran. Itu yang pertama yang ingin saya katakan. Yang kedua, mengapa undang-undang ITE itu harus direvisi? Saya termasuk yang menyatakan bahwa memang undang-undang itu multi interpretasi. Dalam konteks pasal 27, 28, dan pasal 29 Undang-Undang ITE, itu dia tidak jelas. Mengapa tidak jelas? Karena dia di situ hanya menuliskan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik itu tidak dijabarkan di dalam Undang-Undang ITE. Padahal di dalam KUHP itu ada 6 bentuk penghinaan atau ada 6 bentuk pencemaran nama baik. Apakah itu akan dijelaskan di Undang-Undang ITE? Iya, betul. Dalam revisi pasal ini? Persis Mbak Rosi. Persis sekali. Jadi untuk memperjelas itu, maka kemudian kalimat-kalimat di dalam KUHP itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang ITE. Itu yang kedua. Yang ketiga ingin saya jelaskan bahwa bukan tumpang tindih. Kalau KUHP itu kan istilahnya bukan dengan menggunakan teknologi informasi. Kalau Undang-Undang ITE dia dengan platform menggunakan teknologi informasi. Mengapa teknologi informasi lebih berat hukumannya? Karena dampaknya itu lebih cepat. Kalau orang melakukan penghinaan pencemaran nama baik secara manual atau secara yang berdasarkan KUHP, itu kan berbeda dampaknya dengan melalui sarana teknologi informasi. Baik. Itu bisa sampai ke dunia manapun. Itu mengapa sehingga hukumannya lebih berat. Oleh karena itu juga diberikan penjelasan di dalam revisi Undang-Undang ITE yang memperjelas penghinaan itu seperti apa, lalu kemudian fitnah itu seperti apa, termasuk hoax itu seperti apa, lalu kemudian ada gradasi kalau itu menimbulkan itu yang akan menjadi revisi pasal-pasal dan penjelasan di Undang-Undang ITE yang besok akan diumumkan. Begitu ya Prof Edi? Prof, di sini juga ada koalisi serius revisi Undang-Undang ITE ICJR. Mbak Meidina, saya percaya bahwa ICJR juga diajak bicara dalam perumusan revisi pasal-pasal ini. Bagaimana tingkat level confidence Anda? Anda cukup puas dengan revisi yang menjadi inisiatif pemerintah? Ya, oke. Terima kasih Mbak Rosi. Halo, selamat malam Prof. Tadi kalau pertanyaannya soal cukup puaskah dengan proses yang sekarang, mungkin saya mengcopy menyampaikan juga apa yang disampaikan oleh Arsyad sebelumnya gitu, bahwa dinamika sampai akhirnya ada komitmen untuk revisi pun itu berubah-ubah gitu. Kemarin di awal advokasi kita sering sekali gitu bahwa koalisi dianggap berusaha untuk menghapuskan Undang-Undang ITE, lantas kita dianggap tidak memahami konteks pentingnya Undang-Undang ITE. Padahal apa yang diminta oleh koalisi sendiri pun bukan dalam konteks menghapuskan Undang-Undang ITE. Kita ngerasa bahwa Undang-Undang ini memang diperlukan, tapi gimana caranya kita bisa menghapuskan pasal-pasal yang multi tafsir, pasal-pasal yang kita kenal dengan pasal-pasal karet yang penerapannya berbahaya dalam konteks sekarang, misalnya ada korban Bu Baik Nuril. Nah, persis, itu kan yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah. Makanya pertanyaan saya, apakah Anda level confidence-nya
positif sekali dengan revisi pasal-pasal ini. Yang jadi masalah konteksnya saya lebih general. Memang koalisi serius dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan, tapi memang itu sampai aspek pertemuannya aja. Di konteks transparansi itu yang menjadi suatu yang akhirnya sekarang kita minta. Kalau tadi banyak banget kan bahasan soal aspek teknis, karena apa yang diminta oleh teman-teman koalisi serius revisi Undang-Undang ITE pun juga cukup teknis gitu. Kita punya banyak permasalahan di elemen unsur. Nah sayangnya konteks keterbukaan ini, misalnya tadi apa yang disebutkan oleh Pak Prof Mahfud terkait dengan materi-materi perubahan pun juga belum ditampilkan gitu, belum dipaparkan kepada publik apa saja. Nah ini yang jadi konteks yang kita nantinya ke depannya harus kita mintakan gitu. Jadi jangan hanya pelibatan koalisi serius hanya dalam konteks pertemuannya saja, tapi materi yang substansial pun juga harus di-share, karena yang kita kritisi pun juga cukup substansial. Nah itu pertama. Intinya sebenarnya diajak bicara, tapi apa yang besok akan diumumkan belum ketahuan ya, belum apa jelasnya semantiknya, susunan kalimatnya, penjelasannya itu yang belum sampai ke Anda ya. Yang harus kita tunggu besok jam 2 siang. Ya, mungkin nggak cuma dalam konteks paparannya aja gitu, mungkin dokumennya ke publiknya pun juga harus dipaparkan gitu, karena kan kita berbicara mengkritisi dalam level tataran yang normatif, yang dalam konteks perumusan undang-undang, maka menjadi penting gitu untuk pemerintah dalam hal ini Polhukam dan juga Kementerian Hukum dan HAM, Prof Edi bisa share terlebih dahulu gitu ke masyarakat sipil secara substansial yang sudah disusun oleh tim kajiannya Polhukam sendiri itu seperti apa, karena memang level yang kita mungkin tanya, mungkin karena sudah menerima lalu ada harmonisasi, ada penjelasan sendiri, Prof Edi ada permintaan kenapa sebelum besok diumumkan jam 2 kenapa civil society nggak diajak bicara, Prof? Maksudnya nggak dikasih tahu ini loh revisinya, penjelasannya. Begini, besok itu kan baru dibuka ke publik dan kemudian diserahkan ke DPR, dan itu kan bukan harga mati. Bukan besok langsung diputuskan. Ini masih kemudian akan DPR dan pemerintah juga akan membuka partisipasi publik. Jadi belum final dalam pengertian ini loh, dari berdasarkan hasil sosialisasi masukan dari berbagai elemen masyarakat, ini seperti ini hasilnya. Hasil itu yang kemudian besok akan dibuka ke publik. Silahkan nanti ketika dalam pembahasan di DPR, mari kita ramai-ramai kemudian mengkritisi draft tersebut, dan kalau ada masukan silahkan disampaikan. Jadi tidak ada masalah menurut saya. Ya, Prof Edi dan narasumber lainnya, kita akan masuk ke bagian berikutnya. Jadi tetaplah bersama Rosi di episode Nasib Para Pengkritik di Media Sosial.